Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Kita masih dalam keadaan fresh meskipun mengantuk. Nanti kita coba dengan ice breaking apa adanya. Mudah-mudahan itu akan membuka mata kita. Mohon izin Ibu, Pak Chan sama Bu Meli. Salawat beserta salam kita kirim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sitiung beserta Bapak Ibu Wakil yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu Majelis Guru yang masih antusias dan semangat mengikuti rangkaian kegiatan. Meluruskan Pak Chan, saya belum narasumber, saya hanya berbagi apa yang saya dapat, yang selama ini kami masih dalam kegiatan diklat atau pelatihan calon guru penggerak, dan sangat kami harapkan itu dari angkatan 6 Darmasraya ada 48 menularkan, memotivasi Bapak Ibu yang berkesempatan. Jadi bersenang, berbahagia bersama. Itu pesan Pak Bobi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya kemarin, dan juga sebelumnya waktu sosialisasi juga. Kemarin beliau hadir di kegiatan Lokakarya 1 di SMP Negeri 2 Pulau Punjung, tepatnya di Sikabau. Jadi Bapak Ibu, yang saya dapatkan ini sudah kita laksanakan. Jadi kita hanya penguatan saja. Ada hal-hal baru yang bagi saya juga baru, dan bagi Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengetahui atau membaca. Dengan literasi kita satukan nanti, karena masih berkaitan dengan karakter yang disampaikan oleh Bapak Korwas kita, Bapak Safrial. Cuman Bapak tadi menyampaikan yang versi kurikulum 2013. Yang sekarang itu irisannya. Jadi budaya positif kita mulai, kita sudah ada melakukannya, baik di kelas maupun di sekolah. Jadi hanya penguatan saja dan beberapa istilah baru yang akan kita bahas. Sebelum memulai, Bapak Ibu mohon dibaca. Nampak Bapak Ibu? Nampak. Ibu Ambar, guru wali kelas 12 IPS 1 di SMA Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Tidak ada nama di sini Doni. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita minta kepada Bu Ar, sepertinya akan menyampaikan sesuatu. Masih lagi mengenai akhlak, kalaupun kamu meminta, mintalah dengan cara yang baik, nak. Itu kira-kira yang simpel saja dulu kita lakukan. Nanti baru kita lanjutkan karakternya bagaimana dan bagaimana. Sebagai wali kelas, itu dulu langkah 2 yang akan saya lakukan sebagai wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, tepuk tangan untuk Bu Ar. Terima kasih luar biasa sekali. Ada lagi satu yang mau menambahkan? Enggak ada, pas Bu. Silakan. Bu Satria Dewi mungkin. Sama. Pasti beda. Bu Nurti Wilis. Silakan. Karena kita berbagai versi untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan yang sama. Satu lagi, Pak Tri. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Bu narasumber. Jangan. Pertanyaannya, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya, itu yang tahu Doni. Makanya biar kita tahu, kita panggil Doni. Nah, begitu caranya lagi. Nah, kita telusuri apa penyebab Doni melakukan hal tersebut.
Nah, sebagaimana disampaikan Bu Ar tadi, apa di rumah belum makan atau nggak punya uang jajan, sehingga sering meminta bekal makan siang temennya. Nah, jadi intinya adalah melakukan pendekatan dengan memanggil si Doni dengan tujuan untuk mengorek apa latar belakang Doni melakukan hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super. Bisa jadi ya Bapak Ibu untuk memulai pendekatan kita kepada siswa. Sebelum tunggu jawaban Doni. Tadi ada beberapa di sana kasusnya beberapa anak di kelas tersebut telah datang kepadanya. Berarti tidak hanya 1-2 siswa, ada beberapa. Bisa jadi kita inisiatif untuk membawakan bekal terlebih dahulu, itu juga bisa sebagai alternatif. Terima kasih Bapak Ibu. Kasus kedua, Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman, alhamdulillah tidak ada Bapak Lukman di sini, memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan atau mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Untuk yang kasus ini tidak usah dibahas sekarang, kita pelajari dulu, nanti baru kita akan membahasnya. Sabar ya Bapak Ibu ya, sabar. Kita selingi pantun dulu, maaf. Pantun asal-asalan mungkin ya. Jalan-jalan ke Kediri. Kompak. Cakep. Ayo, kita ulang lagi. Jalan-jalan ke Kediri. Cakep. Jangan lupa mampir ke Bali. Cakep. Mohon maaf bukan menggurui. Cakep. Saya hanya ingin berbagi. Ya. Cakep. Mohon maaf, jadi kasus yang ini kita lampaui terlebih dahulu. Yang akan kita bahas adalah ini. Jadi di modul 1.4 itu mengimplementasi ke bagian karakter sesuai yang dibahas oleh Bapak Safrial tadi. Dimulai dengan disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini istilah-istilah baru saja Bapak Ibu. Selebihnya itu isinya sebenarnya sama dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita implementasikan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ternyata si Doni tadi melakukan hal seperti itu tuh ada motivasi di dalamnya. Ada sesuai dengan kebutuhan dasar di sana. Itu yang kita mencoba menggali
apa kebutuhan dasar dan motivasi siswa tersebut. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Ini yang bagi Bapak Ibu PPG, ini juga ada pembahasan mengenai hukuman dan penghargaan. Karena ada himbauan untuk menghindari ini. Kemudian keyakinan kelas, ini hal baru. Ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu istilahnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Dan berikutnya, ini juga hal baru, ada restitusi istilahnya, yaitu posisi kontrol kita sebagai pengajar, sebagai pendidik. Kemudian restitusi, segitiga restitusi namanya. Istilah baru juga bagi kami, yang awalnya memang bingung apa. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas satu persatu disiplin positif. Di sini pemahamannya, disiplin positif itu adalah sebagai kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri mencapai tujuan mulia. Bagaimana kita menerapkan, mengimplementasikan kepada siswa itu yang memang dari diri Ananda sendiri. Disiplinnya dari anak itu sendiri, bukan dari luar. Ini yang kita masih bertahap, yang masih ada siswa terlambat, kita juga termasuk saya. Kemudian untuk hal-hal lainnya sampai ke manajemen waktu dan pembelajaran kita, itu yang akan dibahas dalam disiplin positif, yang nanti ujungnya adalah terpatri nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Nanti akan ada pembahasannya. Di Bapak Ibu, kalau untuk yang teori kita percepat saja. Jadi tujuannya itu nih, seperti yang saya sampaikan tadi, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu memang dari diri siswa itu terlebih dahulu. Jadi nih nilai-nilai kebajikan yang ada disebutkan oleh Pak Safrial tadi sama. Kita nyanyi bareng ya Bapak Ibu ya. Boleh, biar tidak mengantuk. Gak apa-apa kalau suara di sini mungkin ada suara anak-anak. Kita belajar tidak ada melihat itu dari suara anak-anak ataupun suara artis sekalipun. Udah keluar suaranya ya Pak Eko pergi Di Infokus, Miss. Suaranya di Infokus. dari Infokus, tapi tidak kedengaran. Enggak. Ada pengaturannya nih, enggak sensif. Soalnya karena pakai aku HDMI, pakai HDMI. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan berakhlak mulia, berkeluarga gotong royong mandiri, kreatif dan berbuat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, dan kebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman
dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong kreatif, bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Kasih susunannya tidak sesuai. Ini sebenarnya ada liriknya. Cuman pengaturan di hand focus saya tidak terbiasa dengan ini. Tapi di sini berbeda. Tadi saya agak nervous ya. Mohon maaf. Kita harus siap dengan IT. Ini yang sikap yang masih berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, bahwa ada meningkatkan toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Dapat tidak jalan. 9 pilar karakter. Nah, ini dia. Sudah? Masih sama, cuma penjabaran saja bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi. Dan ini akan sama, kita lampaui saja Bapak Ibu. Ini masih berkaitan juga. Kemudian ya sama, ini sama, ini adanya motivasi perilaku manusia yang pembahasan di atas tadi. Kenapa siswa Sidoni tadi meminta bekal teman-temannya, atau Sabrina yang memakai sepatu yang tidak seharusnya dan datang terlambat. Jadi ada beberapa alasan. Ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Termasuk kita melakukan sesuatu itu atas apa? Apa motivasinya? Kita bisa memilih yang mana kita melakukan hal itu. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita mematuhi peraturan. Apakah karena menghindari ketidaknyamanan, mencari aman, atau menghindari hukuman? Atau yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita evaluasi diri, Bapak Ibu termasuk kita ke siswa, Ananda melakukan hal tersebut untuk yang dari mana? Sedangkan yang kita harapkan itu yang nomor 3. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kita inginkan seperti apa? Yang kitanya, dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itulah yang seharusnya. Jadi menyadarkan ke siswa, kita juga menyadarkan diri kita ingin di posisi ini. Jadi bukan untuk dapat imbalan, bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan juga untuk menghindari hukuman. Itu yang kita sama-sama menuju, dan juga kepada siswa kita juga ini yang akan kita sampaikan. Ini loh yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantara, yang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang diinginkan. Berikutnya Bapak Ibu, nih hukuman dan penghargaan. Jadi yang hukuman itu sebenarnya identitas gagal, karena hukuman itu, ini menurut ahli ya, bukan menurut saya. Ini saya sengaja saya crop, bukan saya ketik ulang. Kalau crop berarti memang dari modulnya. Saya tidak mengetik sendiri, dan itu bukan karangan saya. Yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Seperti kasus sebelumnya tadi, Bapak Ibu bisa melihat apa yang terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti.
di bawah hukuman itu ada konsekuensi. Boleh nggak kita mengadakan konsekuensi? Itu akan kita dapatkan nanti setelah di akhir dari pembahasan ini. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalkan terlambat, ada konsekuensinya. Kalau terlambat apa? Kalau alfa, ada konsekuensinya. Jadi semuanya itu memang harus kita lakukan, bukan dibiarkan. Karena itu kesepakatan kelas. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, itu perbedaan konsekuensi. Kemudian korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Ini yang ditawarkan oleh pemerintah melalui pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan tim Mas Nadiem, munculnya restitusi. Restitusi itu alternatif terbaik menurut pemerintah dan menurut tim, bahwa merupakan pilihan. Untuk apa? Menguatkan murid siswa dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Tapi tentunya kita harus memikirkan restitusi yang seperti apa kita lakukan dan juga konsekuensi. Berikutnya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan disiplin positif tadi, keyakinan kelas. Bapak Ibu, kami yakin sudah ada membuat kesepakatan dengan siswa di kelas. Setiap mata pelajaran itu ada kesepakatan. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Jadi kalau ada yang melanggar, itu akan diproses. Jadi di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalkan pada saat mengendarai kendaraan motor? Kemungkinannya pasti kita untuk keselamatan. Sama kita di kelas juga buat kesepakatan karena untuk tujuannya siswa itu selamat sampai pada pembelajaran dan dengan nilai otomatis dan juga nanti hasilnya yang memuaskan untuk kita semuanya. Dan ini juga ada kalau kita waktu corona aturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan karena kesehatan. Ini juga saya crop, ini saya ambil dari modul, bukan dari tulisan saya. Berikutnya, ini untuk keyakinan kelas atau sekolah. Ini mungkin hal baru kita. Kalau dulu peraturan kita buat, kita ramu melalui rapat guru. Yang sekarang ini ada seperti kesepakatan kita libatkan siswa. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kata-katanya pun nanti akan muncul yang positif saja. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu yang saya sebutkan tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Ini skopnya untuk di kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat di awal pembelajaran. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu letak demokrasinya adanya kesepakatan kelas. Berikutnya, itu yang idealnya ya Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan apa yang saya dapat, implementasinya kita berjalan. Karena tidak ada yang sempurna, itu yang dalam tahap untuk menuju satu tujuan. Jadi ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Jadi tidak ada yang tidak boleh terlambat, tidak boleh tidur, tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi kata-katanya ini selalu bersikap positif, lebih luas sebenarnya, luas sekali. Jadi segala sesuatunya bersifat positif. Siswa itu akan berpikir mana yang positif, mana yang negatif. Ini dia. Senantiasa menjadi diri terbaik. Luas juga. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini terkadang ada siswa di kelas, ini Bapak Ibu wali kelas yang ada kehilangan. Ini poinnya seperti ke sini. Menghormati orang lain serta barang miliknya.
Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Apapun tugas yang diberikan atau yang sedang didiskusikan, senantiasa membantu. Ini juga di kelas gotong royong kah, ada siswa yang kesusahan dan lain sebagainya. Di sini ada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa kita mulai juga, tidak ada terlambat. Yang belum ada membuat kesepakatan kelas, kita adakan, dan itu nanti jadi bukti ketika siswa itu tidak melakukan atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kuat bagi kita. Berikutnya Bapak Ibu, ini dia kebutuhan dasar manusia tadi. Ada 5. Bertahan hidup. Kalau Doni tadi seperti untuk bertahan hidup juga ya Bu ya, karena jam siang tidak ada bekal untuk melanjutkan pelajaran, butuh amunisi, makanya dilakukan begitu. Cuman caranya yang belum sesuai. Ini bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa kasus siswa yang ada masalah di luar, ada yang butuh perhatian, ada yang MPO kata orang, ini butuh kasih sayang. Itulah kita, tugas kita belajar. Saya pribadi belajar untuk hal ini, bagaimana membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi siswa dalam kelas yang kita harus itulah dia. Kita tidak ada yang sempurna, semuanya tetap dalam arus belajar. Dan nih ada kebebasan, mungkin butuh kebebasan. Mungkin kita sekali-sekali kita ajak untuk out class ya. Outing class. Di kelas, di luar. Kemudian kesenangan. Yang terakhir penguasaan, diterima. Ingin diterima. Dia pintar, tapi ternyata jadi kita rangkul begitu. Harusnya kita rangkul, kita jadikan tutor sebaya di kelas. Itu kan semacam penghargaan. Jadi ini dia kebutuhan dasar manusia. Berikutnya tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Restitusi 5 posisi kontrol. Inilah yang akan jadi penentu kita posisinya di mana. Kita penghukum mungkin kadang-kadang lihat situasi ya Ibu ya. Namanya mendidik dan kita pemahamannya masih pendidikan yang lama, bahkan saya juga produk lama. Kita semua produk lama, kata orang tua dulu aman-aman saja. Dulu katanya penggaris yang 1 meter kayu itu ditokokkan, nggak ada masalah, kata orang tua saya. Ya begitu Dita, maaf. Nah sekarang sudah ada berbalik pendidikan itu. Nih, penghukum, pembuat rasa bersalah, jadi teman, pemantau, dan terakhirlah yang diharapkan sebagai manajer. Nanti ada contohnya. Yang manajer itu seperti apa nanti, yang versi ini. Ini juga saya potong ya Bapak Ibu, bukan tulisan saya. Ini saya crop saja. Jadi kita ingat cerita Pak Lukman tadi. Posisi Pak Lukman di mana? Apakah kelima-limanya? Apakah hanya 1, 2, 3? Atau di 4 dan 5? Nanti akan dimunculkan lagi. Oh 1, 2. Kalau masih ingat, nanti akan kita tayangkan lagi. Terakhir Bapak Ibu, inilah yang segitiga restitusi yang digaung-gaungkan oleh Mas Nadim dan tim. Bagaimana kita mengembalikan posisi siswa kepada kodrat sebagai siswa. Berat, saya akui berat. Itu diskusi paling panas ketika kami via Zoom, via Gmeet. Guru-gurunya beragam dari SMK yang tahu SMK seperti apa. Jujur Bapak Ibu guru ya SMK, kami melakukan ini. Itu yang disampaikan dengan keberatan-keberatannya. Ternyata Pak Fasil memfasilitasinya dengan baik, dengan rileks dan mengena. Bahasa Pak Fasil memang luar biasa. Jadi tidak ada yang kami merasa disalahkan, tidak ada yang merasa kami semuanya diberi penguatan. Itu istilahnya di sini, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Distabilkan identitasnya. Ada kata nggak apa-apa. Misalkan ada siswa terlambat,
Tidak apa-apa terlambat nak. Itulah bahasa-bahasanya. Dikembalikan, distabilkan dulu. Seperti Sabrina tadi yang terburu-buru, distabilkan dulu. Tidak apa-apa. Itu ada contoh-contohnya nanti Bapak Ibu. Saya dapat di sini ya Bapak Ibu, bukan versi saya, mohon maaf. Kembali lagi ke pantun kalau begitu. Saya sudah garis bawahi di pantun tadi. Mohon maaf sekali lagi. Jadi setelah menstabilkan, validasi tindakan yang salah. Kenapa? Kalau boleh tahu, mengapa datang terlambat? Ya begitu ya Bu Nelly ya. Kalau Bu Nelly sudah, kalau boleh tahu, maksudnya sudah melakukan, bukan sudah terlambat, bonang, sudah melakukan dengan lemah lembut Bu Nelly. Berikutnya di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, dikuatkan. Keyakinan kelas kita kan begini. Terus yang tindakan dari Doni tadi bagaimana? Semacam tanya jawab negosiasi. Ya begitu Pak Arif? Ada belajar nih Pak Arif? Ada. Yang PBG sepertinya dimasuk-masukkan materi ini. Dan berikutnya yang kasus tadi lagi kalau begitu. Kita kembali ke kasus Pak Lukman. Ada Bapak Ibu catat di sini gambaran-gambaran penghukum yang seperti apa, membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, berarti jadi teman. Kemudian pemantau ini dia ada kata-kata minggu kemarin juga terlambat. Itu memantau berarti. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nanti ada contohnya. Kita ke kasus Pak Lukman. Yang siapa mau bersuara? Masih ingat atau kita kembali lagi? Iya jauh. Silakan dicicipi hidangan yang disediakan Bapak Ibu. Ya. Yang berpendapat dapat hadiah. Boleh nggak itu? Sebenarnya nggak boleh, karena itu tidak menimbulkan motivasi dari diri sendiri. Akan tetapi kita dalam lapangan masih menggunakan. Saya sempat tanyakan juga, positif negatif bagaimana Pak? Itu kan punishment sama reward. Kalau nanti itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial, silahkan. Tetapi kalau yang itu kan tujuannya menimbulkan motivasi diri, yaitu beberapa persepsi ya. Sebenarnya itu menambah semangat, tapi ada beberapa yang mengatakan hindari. Kita ambil tengahnya saja Bapak Ibu, tujuannya untuk menimbulkan motivasi yang masih dalam taraf wajar. Saya pun berprinsip silahkan. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Sudah terbayang yang Sabrina datang terlambat dan dia masuk ke kelas, ternyata sepatunya tidaklah hitam, coklat kalau nggak salah, dan Pak Lukmannya mengatakan lepaskan sepatu di gerbang. nih. Pak security yang nanya. Pak Lukman Bu. Iya security, dia di gerbang kan. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan berlaku, mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, Sabrina memohon maaf, mohon kembali Pak Lukman, tetap dapat mengenakan sepatunya, berjanji tidak akan mengulangi. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, antar sepatu sekolah, ya sudah, kamu bersepatu, tidak bersepatu saja seharian. Copot kata dia. Seharian tidak berani berkeliling, malu. Saya minta pendapat Bapak Ibu dari posisi kontrol sebagai Pak Lukman. Satu, tadi ada penghukum. Kedua, ada pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Terakhir, manajer. Silakan pilih dari kelima dan mengapa. Silakan Bapak Ibu. Bu Yus.
Makasih atas kesempatannya Mesri, biar tidak ngantuk juga ya. Sudah 3 bermain dimakan ngantuknya datang juga. Semoga membuka mata. Tertarik sekali apa yang dilakukan proses oleh Pak Lukman. Pak Lukman ini betul-betul penegak peraturan yang acung jempol, itu adalah sebuah kepercayaan sepertinya. Karena di balik Pak Lukman pasti ada yang lebih kuat lagi. Karena kalau tidak kuat Pak Lukman tidak akan mungkin bisa berdiri seperti itu. Ya gitu ya. Nah jadi Pak Lukman adalah sasaran yang tepat. Apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan aturan atau mungkin sesuai dengan kebijakan atau mungkin musyawarah ya, dengan kesepakatan di sekolah. Nah itu Pak Lukman udah lakukan itu, contoh jempol. Kalau kita kembalikan kepada konsep restitusi yang seharusnya dilakukan, kalau menurut saya Pak Lukman ini termasuk restitusi nomor 2, itu adalah beliau merupakan pembuat rasa bersalah. Jadi dengan metode yang beliau lakukan itu berkali-kali mengulang, kemudian merevisi pertanyaan sampai kepada pertanyaan yang sangat halus sekali untuk anak itu bisa memahami kesalahannya. Itu Pak Lukman tidak bosan-bosan sampai anak itu menyadari kesalahannya. Jadi kalau saya mengelompokkan, Pak Lukman ini sudah melakukan restitusi yang nomor 2 tadi. Kemudian yang kedua, secara tak langsung, secara lahiriah umum berpendapat Pak Lukman juga sebagai penghukum. Itu umum ya. Sebenarnya otomatis ya orang lain akan bicara itu kejam sekali Bapak itu ya. Kok anak sudah sejujurnya menyampaikan namanya manusia? Pastilah kita punya rasa ya terlambat, bla 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 tentang alasan anak. Kan masuk akal, kita manusia. Nyatanya Pak Lukman tidak podo dengan itu, tetap akan memproses. Jadi penegasannya Pak Lukman di samping untuk nomor 2 paling kejam itu adalah menghukum begitu. Itu secara lahiriahnya. Yang berikutnya restitusi yang beliau lakukan, Pak Lukman lakukan, yaitu adalah sebagai pemantau. Ini adalah orang kepercayaan. Ya, maksudnya yang Pak Lukman tadi ini peraturan sekolah. Kamu begini pasti sudah ada yang lebih kuat. Nah, itu tidak mungkin ya beraturan sendiri, tidak mungkin kan? Pasti itu aturan sekolah. Nah, jadi Pak Lukman juga termasuk ini sebagai tim pemantau juga untuk pemantapan konstitusi sekolah yang sudah dibuat. Nah, itu saja. Alhamdulillah saya tidak ngantuk lagi. Terima kasih Mistri. Terima kasih Ibu, luar biasa yang Pak Lukmannya. Jadi pameo sebenarnya kalau ketika kita diskusi yang ini, bagian ini oleh Pak Fasilnya, kalau ada yang ngantuk-ngantuk, weh teman Pak Lukman, dia bilang begitu. Karena teman di Zoom itu kan juga sama lah kita dengan keadaan di klub ini. Ada yang hilang timbul, mana Pak Lukman tadi? Mana teman Pak Lukman? Padahal itu hanya lelucon saja. Penghukum, iya. Pembuat rasa bersalah, iya. Teman tidak ada. Pemantau, iya. Jadi yang diharapkan kita semuanya untuk posisi kontrol yang pertama dan kedua itu kalau bisa kita hindari seiring waktu berjalan. Karena yang perubahan paradigma, perubahan mindset tidak akan semudah kita membalikkan telapak tangan. Cuma dari keyakinan kita, iya, kami coba. Bahkan juga itu ada juga semacam diskusi gitu. Kenapa siswa saja dipikirkan, Pak? Yang guru bagaimana? Siswa kita buat selembut mungkin, tapi yang kita kadang terabaikan. Ya, jawaban beliau pakar-pakar itu yang sekarang kita sebagai guru. Kalau itu nanti orang lain yang akan memikirkan. Jadi ya kita tidak puas dengan jawaban itu, tapi kita hanya melaksanakan apa yang dicanangkan atau disebutkan. Ini dia.
Ini tadi, kalau bisa 1 dan 2 itu memang dihindari. Bahkan kami di Guru Penggerak itu juga membuat semacam skenario. Siswa melakukan kesalahan dan kita praktik untuk yang ke poin ketiga, keempat, dan kelima. Beragam. Setelah kita browsing di YouTube karena dimasukkan di YouTube, beragam. Masih ada juga muncul yang membuat rasa bersalah. Ya bagaimana itu sudah kita lakukan bertahun-tahun dan itu yang akan kita rubah seiring waktu berjalan. Tidak mudah Bapak Ibu, saya pun mengakui itu tidaklah mudah, tapi kita belajar. Jadi nanti kalau kita sekolah penggarap, sepertinya inilah yang akan kita laksanakan. Oke Bapak Ibu, kasus berikutnya. Di sebelumnya kita ice breaking ya. Sebentar Bapak Ibu bisa berdiri? Boleh berdiri. Maaf izin Ibu. Sambung kata saja. Akan saya mulai sambung ayat belum tidak di sini tempatnya Ibu, nanti malam Jumat. Di Jumat. Sambung ayat tapi itu Jumat berkah, Jumat apa kita one week or one Jules, bukan itu. Maka lupa tadi apa yang mau saya sampaikan. Bu Upi ya. Pak Sarif dengar, Pak Sarif dengar ya. Saya nama apa yang mudah Bapak Ibu ingat? Buah-buahan. Buah-buahan, hewan. Ikan. Oh ikan mana? Makanan. Buah. Ada durian, ada mangga, ada kelengkeng, manggis, ada jeruk, pisang dan lain sebagainya. Saya akan menyebutkan satu huruf dan nanti disambung siapa yang saya pilih. Dimulai huruf terakhirnya. Misalkan manggis untuk Bu Nelly berarti S. Nama yang saya sebutkan Ibu Bu Nelly ya. Jadi berarti Bu Nelly menjawab salah untuk Pak Gugun berarti K. Kelengkeng misalkan. Siap. Oke. Goyang ini musik. Musiknya lagu pelajar Pancasila saja. Mudah-mudahan aman. Ya, musiknya pelajar Pancasila saja. Kalau keras nggak kedengaran, nggak kedengaran apa nanti? Cuman menemani saja. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Apa ya? Jeruk untuk Bu Fauza. Jeruk untuk Bu Fauza. Pilih orangnya. Ke siapa orangnya? Ingat Ibu, cuma nyambung kata itu jeruk. Bukan. Jeruk untuk Bu Fauza berarti kelengkeng untuk Dita. Kelengkeng pakai jeruk pakai K. K-nya dimulai. Kelengkeng untuk Dita. Kelengkeng berikutnya G. G ada apa? Bohok. Bohok. Kalau tidak ada nanti kita Tahu lah wah orangnya cari yang kawak lain. mah. Nak melawan aja. Ya, ulas. Itu siapa? Miss Dewi, Nanas juga Miss Dewi. Arif. Kelapa untuk pacar. Satu. Untuk siapa? Yus itu lagi. L untuk Bu Yus. L untuk Bu Yus.
negara lebih luas lagi. Nama daerah. Ya. Oke, baik. Kita ulang lagi kalau begitu. Saya pilih yang di belakang deh. Semangat belakang, ayo. Jakarta untuk Bu Hilda. Ayo. Satu. Aceh untuk siapa? Bu Dewi. Halmahera untuk siapa? Pak Zulkifli. Ambon untuk siapa? Untuk Pakahan. Nigeria untuk siapa? Untuk Mama Sinta. Amerika. Amerika untuk Lagi. Pipi. Amsterdam. Untuk siapa? M. Bu Yolanda. Malaysia untuk siapa Bu? Bu Yerni. Lagi. Australia. Lagi. Afrika untuk Lagi. lagi. Arab Saudi. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Ibu sudah berpartisipasi juga dapat tembakan. Sebenarnya ada lagi banyak permainan tapi kita tidak cukup waktu. Jadi itulah bagian dari pembelajaran yang kami dapatkan sampai pada saat sekarang. Jadi terima kasih atas dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Majelis Guru, terima kasih yang sudah menghantarkan kami ikut ke guru penggerak yang angkatan 6 Darmasraya alhamdulillah 48, angkatan 7 itu 10 penurunan, itu disampaikan oleh Pak Kadis juga sebagai pemrakarsa dan juga sebagai penanggung jawab Kabupaten Darmasraya, dan ada dibantu juga Pak Riwawono kemarin nampak. Yang angkatan 8 masih menunggu karena yang PP-nya sudah keluar pengumuman pengajar praktik dan angkatan 8. Jadi pesan Pak Nadim dan timnya juga salam bahagia. Apapun keadaannya, jangan lupa bahagia. Itulah yang ditularkan kepada kami. Jadi mohon untuk tidak dilihat bagaimana tugas-tugas kami, anggap itu sebagai pembelajaran dan hiburan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang menemui saya juga lagi di hadapan laptop tidak terlayani. Mohon maaf sekali, bukan keinginan, tapi tetap saya usahakan untuk bisa saling berdiskusi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kembali lagi ke pantun tadi bahwa hanya untuk berbagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggesia Ramadona SPD dari SMA Negeri 1 Sitiung. Baiklah, hari ini saya akan melakukan testimoni untuk Ibu Trikartini MPD selaku calon guru penggerak di Kabupaten Darmasraya. Menurut saya sendiri, Ibu Trikartini adalah seseorang yang sangat memberi inspirasi yang sangat positif untuk kami guru-guru di SMA Negeri 1 Sitiung. Ibu Trikartini sudah pernah mensosialisasikan budaya positif di sekolah, dan budaya positif di SMA Negeri 1 Sitiung sudah mulai menggiat oleh Ibu Trikartini MPD. Lalu Ibu Trikartini juga adalah seseorang yang sangat aktif, terutama dalam menggerakkan literasi di SMA Negeri 1 Sitiung, dan Ibu Trikartini juga sudah menjadi penggiat literasi di Kabupaten Darmasraya
serta Ibu Tri Kartini adalah seorang penulis yang sangat handal bagi menurut kami guru-guru di SMA Negeri 1 Setiong. Dan di SMA kami juga telah disosialisasikan untuk dan diajarkan untuk membuat media pembelajaran yang baik oleh Ibu Tri Kartini melalui workshop yang dilakukan dalam dalam tahun ini, bahkan dalam bulan kemarin juga telah dilaksanakan workshop. Lalu di sekolah kami juga sudah digiatkan oleh Ibu Tri Kartini untuk memakai sapakan Babahasa Minang dan menggunakan baju-baju adat untuk lebih memperbaiki lagi adat-adat dan budaya siswa-siswa serta guru-guru kami. Dan menurut saya Ibu Tri Kartini juga adalah sosok yang sangat baik kepada rekan-rekan kerja dan juga kepada siswa-siswa di SMA Negeri 1 Setiong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiza Trisni, guru bahasa Jepang di SMA 1 Sitiung yang merupakan rekan kerja dari Bu Tri Kartini MPD yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Damasraya. Di sekolah kami, Bu Tri Kartini sudah memulai budaya positif di mana memberikan semangat kepada kami. Salah satu contohnya dalam penggunaan media pembelajaran yang menggunakan IT dan sudah melakukan sudah menjadi narasumber di sekolah dalam workshop mengenai tentang media pembelajaran yang menggunakan IT dan sudah kami terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Dan beliau memberikan semangat kepada kami supaya terus belajar meningkatkan budaya positif di sekolah. Mungkin itu testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Kairunisa dari kelas 12 MIPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sitiung. Setelah saya dibina dengan langkah-langkah segitiga restitusi oleh Ibu Tri Kartini MPD, saya merasakan lebih nyaman karena saya tidak dihukum, saya tidak disalahkan, dan saya diyakinkan dikembalikan kodratnya sebagai seorang siswa untuk kesuksesan di masa depan. Terima kasih.